Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Nurharyanti. Saya dari kelas 10 DPB 1, nomor absen 18. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang nelayan dan ikan emas pengabul permintaan. Simak videonya sampai selesai ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang kakek dan nenek yang hidupnya sangat miskin. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama sehari-hari, si kakek bekerja sebagai seorang nelayan, sedangkan si nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, suatu hari, si kakek pergi ke laut dengan kapal kecilnya untuk menangkap ikan. Setelah itu, kakek pulang membawa hasil tangkapannya. Namun istrinya mengeluh karena tidak dapat ikan yang banyak. Setelah itu, keesokan harinya, si kakek pergi ke laut dengan kapal kecilnya dengan menggunakan jalannya. Sudah seharian si kakek menjala, tidak ada ikan satu pun yang tersangkut di jalannya. Tak lama kemudian, jala pun itu bergerak dengan kencang. Pasti ini ikannya sangat besar, pikir si kakek dengan senang. Setelah itu, kakek menariknya dengan sekuat tenaganya. Tak lama kemudian, si kakek menarik jalannya dengan sekuat tenaganya. Rupanya tidak ada ikan besar, melainkan hanyalah ikan kecil yang tersangkut. Tetapi ikan itu bukanlah ikan biasa. Ikan itu berkilauan seperti emas. Dan anehnya, ikan itu bisa berbicara layaknya seperti manusia. Setelah kakek melepaskan ikan emas ajaib itu, kakek langsung pulang dengan menggunakan tangan kosong. Sesampainya di rumah, si nenek menanyakan hasil tangkapan si kakek. Dok. Dek, kakek pulang. Kau tidak berguna, bekerja sepanjang hari, pulang tidak membawa apapun. Apa engkau ingin kita mati kelaparan di sini? Marah si nenek kepada kakek. Setelah itu, si kakek menjelaskan dan menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Hari ini aku hanya mendapatkan 1 ekor emas, tetapi aku kasihan, lalu sudah aku lepas kembali. Aku yakin itu adalah ikan ajaib, karena dia bisa berbicara. Katanya dia akan memberiku imbalan jika aku mau melepaskannya. Ikan emas ajaib apa menurutmu? Apa yang kamu minta? Tidak ada yang aku minta apapun. Oh, alangkah bodohnya. Setidaknya engkau bisa meminta dia roti untuk kita makan. Pergilah dan minta padanya. Segan, si kakek kembali ke tepi pantai dengan berseru, "Ikan emas, datanglah kemari, kabulkan permintaan kami." Tak lama kemudian, si ikan emas muncul dari permukaan laut. "Ada apa, kek? Apa yang kau inginkan?" Setelah itu, si kakek menjawabnya dan menjelaskan apa yang dia inginkan. "Istriku telah marah padaku, maka berikanlah aku roti untuk makan nanti malam. Maka dia akan maafkanku," pinta si kakek pada ikan. Setelah itu, ikan emas menjawabnya, "Pulanglah, kek. Aku telah memberikanmu roti yang banyak di rumahmu." Setelah kita telah punya banyak roti, tapi lihatlah dengan hati yang kita telah reot dan kembalilah ke laut. Bilang akan ada nasi di rumah agar kita bisa diberikan rumah yang baru beserta isinya. Si kakek melihat si nenek tampaknya lebih marah daripada yang sebelumnya.
Terpaksa, si kakek kembali lagi ke laut untuk mencari ikan emas itu. Wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari, kabulkanlah permintaan kami. Tak lama kemudian, ikan emas muncul dari permukaan laut. Apalagi yang kau inginkan, kakek? Istriku menyuruhku, memintamu agar memberikan kami rumah baru beserta isinya. Karena rumah kami sudah lewat, istriku tidak mau lagi tinggal di sana. Tenanglah, kek, pulanglah, keinginanmu sudah aku kabulkan. Kakek pun pulang. Sesampainya di rumah, dilihatnya bahwa rumah itu berubah menjadi rumah yang baru, yang indah dan kuat. Di depan pintu rumah, sudah ada nenek yang menunggu. Dengan menampakkan tampak wajahnya yang lebih marah daripada sebelumnya. Dasar kakek bodoh, jangan kira aku merasa hanya dengan membuatkan rumah baru ini. Pergilah dan minta pada ikan emas itu. Aku tidak mau menjadi istri nelayan. Aku ingin menjadi nyonya bangsawan, sehingga orang lain pada menuruti keinginanku dan menghormatiku. Untuk kesekian kalinya, si kakek kembali lagi menuju ke laut dengan mencari ikan emas itu lagi. Wahai ikan emas, datanglah kemari, kabulkan permintaan kami. Dalam sekejap, ikan emas muncul dari permukaan laut. Apa yang kau inginkan lagi, kakek? Istriku tidak bisa membuatku tenang. Dia bahkan semakin marah. Katanya dia sudah lelah menjadi istri nelayan dan ingin menjadi nyonya bangsawan. Baiklah, pulanglah, kek. Keinginanmu sudah aku kabulkan. Alangkah terkejutnya ketika si kakek kembali ke rumahnya. Rumah itu menjadi rumah yang sangat megah dan sangat tinggi. Tingginya saja 3 tingkat. Dan rumahnya itu dipenuhi banyak sekali dengan para pelayannya. Si kakek melihat istrinya sedang duduk di kursi tinggi yang sibuk memberi perintah kepada para pelayan. Halo istriku, betapa tidak sopannya dirimu. Berani sekali kau mengaku sebagai suamiku. Pelayan, bawa dia ke gudang dan beri dia 40 cabukan. Saja para pelayan menyeret si kakek untuk menuju ke gudang dan memberi cambukan sampai si kakek hampir tidak bisa berdiri. Pada hari berikutnya, istrinya memerintahkan kakek untuk bekerja sebagai tukang kebun, yang tugasnya menyapu halaman dan merawat kebun. Dasar perempuan jahat, padahal aku sudah memberi dia keuntungan, tapi malah dia tidak mau mengakui aku sebagai seorang suaminya. Hei, lelaki tua, pergilah kembali kepada ikan emasmu itu dan katakan padanya, aku tidak mau lagi menjadi nyonya bangsawan. Aku mau, aku menjadi seorang ratu. Tahu itu? Wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari, kabulkanlah permintaan kami. Tak lama kemudian, ikan emas muncul dari permukaan laut. Apalagi yang kau inginkan, kakek? Istriku semakin keterlaluan. Dia tidak ingin menjadi nyonya bangsawan, tetapi ingin menjadi seorang ratu. Baiklah, pulanglah, kek. Keinginanmu sudah aku kabulkan. Setelah sekian lamanya, si nenek bosan menjadi seorang ratu, maka dia memerintahkan kepada para jenderal untuk menemukan si kakek dan membawanya ke hadapan nenek. Nah, karena seluruh istana sibuk mencari si kakek, akhirnya mereka menemukan si kakek di kebun dan membawanya menghadap sang ratu. Dengar ya lelaki tua, kau harus pergi menemui ikan emas itu. Katakan padanya bahwa aku tidak mau lagi menjadi seorang ratu. Aku mau menjadi seorang dewi laut. Sehingga semua laut dan ikan-ikan penghuni laut seluruh dunia menuruti perintahku.
Si kakek terkejut mendengar permintaan dari istrinya. Dia berusaha menolaknya. Tapi apa daya si nenek mengancam akan membunuhnya. Maka dengan terpaksa dia kembali ke tepi laut untuk menemui ikan emas itu. Wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari, kabulkanlah permintaan kami. Kali ini ikan emas tidak lagi muncul. Kakek mencoba memanggilnya beberapa kali, namun ikan emas tidak terlihat. Saat kakek memanggilnya pada 3 kali, tiba-tiba laut mulai bergemuruh. Saat ombak mulai mereda, muncullah ikan emas itu. Tiba-tiba ikan emas berkata, "Apa yang kau inginkan lagi, kakek? Istriku telah benar-benar menjadi gila. Dia tidak mau lagi menjadi ratu, tapi ingin menjadi dewi laut yang bisa mengatur lautan dan memerintah semua ikan." Si ikan emas pun terdiam dan kembali lagi ke dalam laut. Kakek pun pulang. Sampainya di rumah, kakek pun terkejut melihat keadaan rumahnya yang awalnya megah, indah, bagus, kuat. Sekarang rumahnya kembali lagi seperti dulu, menjadi gubuk reot. Dan di dalam rumahnya, nenek menggunakan baju compang-camping. Mereka kembali hidup seperti dulu. Kakek kembali menjadi seorang nelayan dengan penghasilan yang pas-pasan. Akhir cerita dari nelayan dan ikan emas pengabul permintaan. Ya, seru nggak? Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kalian. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.